Bayangkan target 80.000 orang, tetapi pada kenyataannya yang hadir cuma 10.000 orang. Itu pun kalau dihitung secara teliti, pasti juga tidak sampai lah 10.000 orang. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, di sini pasti pendukung Presiden Joko Widodo atau yang tidak menyukai Anies Baswedan pasti akan gemeteran melihat postingan Anies seperti ini. Yaitu dalam akun Instagramnya, Anies menyebut, "Pangkep hebat, puluhan ribu masyarakat sudah memenuhi lapangan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep. Sejak selepas subuh, kita semua datang secara sukarela. Inilah para pejuang perubahan." Nah, diketahui kan dalam foto ini yaitu Anies dikerubungi masyarakat setempat, bahkan lebih dari ribuan peserta. Tetapi ada fakta yang unik. Ternyata dalam berita ini adalah banjir hadiah di Jalan Sehat Restorasi Partai Nasdem Pangkep bareng Anies Baswedan. Di sini terlihat ada berupa hadiah mobil, bahkan sepeda motor, dan bahkan hadiah yang keren lagi yaitu 4 paket umroh. Dan di sini juga bahkan dikomentari oleh Muhammad Guntur Romli. Setelah naik pesawat jet pribadi yang mewah kemana-mana, kini untuk mengumpulkan orang-orang bagi-bagi hadiah dari mobil, umroh, motor, dan lain-lain. Terus Anies halu, bilang datang dengan sukarela. Ya kemungkinan saja ketika ada Anies Baswedan misalnya, saya pasti akan datang jika ada hadiah seperti ini. Saya pasti juga akan datang. Apalagi hadiahnya juga sangat besar sekali, umroh dan bahkan juga hadiah 1 unit mobil. Pasti saya akan datang dengan sukarela. Yakinlah, apalagi juga gratis ya. Bahkan di sini ditargetkan 80.000 peserta Jalan Sehat Nasdem birukan Pangkep bersama Anies. Tetapi ternyata yang datang kalau dari sini sih, yaitu kami berharap ini menjadi penguat pesan bahwa kita ingin perubahan dan kemajuan. Sementara itu, Sekretaris DPD Nasdem Pangkep Abdul Qadir menyebutkan peserta jalan santai ini sekitar 10.000 orang. Bayangkan target 80.000 orang, tetapi pada kenyataannya yang hadir cuma 10.000 orang. Itu pun kalau dihitung secara teliti, pasti juga tidak sampai lah 10.000 orang. Bahkan dari sini juga ada pengakuan yang sangat lucu sekali sih, yaitu salah satu warga Kelurahan Samalewa, Sumarni, mengatakan bahwa dirinya sudah sangat menanti kegiatan tersebut. Dirinya yang memang sangat gemar dengan Anies dan sangat menantikan kehadiran dari calon presiden usungan Partai Nasdem tersebut. Nah, selain dari faktor Anies yang akan datang, saya juga tertarik dengan hadiah yang disiapkan oleh panitia jalan santai, utamanya 1 unit mobil, ujarnya. Ya jelas lah, siapa sih yang gak mau datang dengan iming-iming hadiah mobil dan bahkan juga paket umroh dan bahkan juga ada sepeda motor. Pasti juga akan tertarik lah. Walaupun itu juga kupon undiannya bayar pun, pasti juga akan banyak yang hadir. Apalagi juga ada Anies Baswedan. Bahkan kita ketahui kan Anies masih menjadi baca pres saja, sudah melakukan safari politik sebegitunya ya. Itu bahkan saya yakin itu sudah mengeluarkan uang yang sangat banyak sekali. Diketahui kemana-mana ya naik private jet. Bahkan kemarin ke Sumbar yang heboh videonya juga naik private jet. Jadi itu sudah mengeluarkan uang yang sangat banyak sekali. Itu masih baca pres. Coba kalau misalkan jadi capres beneran sudah terdaftar di KPU, kira-kira bagaimana ya? Dari sini yaitu Anies safari politik pakai jet pribadi, Bawaslu didorong usut sumber dananya. Nah, ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu didorong untuk mengusut sumber dana kegiatan safari politik Anies Partai Nasdem bersama calon presidennya Anies Baswedan, termasuk sumber dana penggunaan jet pribadi yang ditumpangi Anies di Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Nah, kira-kira Bawaslu berani nggak ya mengusut sumber dana yang dipakai Anies pada saat safari politik kemarin?
Ini adalah Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti yang mendorong Bawaslu mengusut transparansi dana kegiatan safari politik Anies tersebut. Ray mengatakan baginya tak masalah Anies mengenalkan dirinya ke berbagai daerah sebagai bakal capres Nasdem. Hanya saja lanjut dia, aktivitas sosialisasi itu harus dibarengi dengan keterbukaan soal pendanaannya. Nah, saya setuju sekali. Tetapi lagi-lagi Ray Rangkuti kayaknya sih pesimistis ya, Bawaslu bakal bergerak. Apakah Bawaslu berkenan? Lanjut. Saya tidak yakin, itu ucap Ray Rangkuti. Ya, apapun itulah, pada Pilpres 2024 mendatang bisa menjadikan Indonesia lebih maju, masyarakat sejahtera, dan tentunya pemilu 2024 bisa aman dan damai. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Ribuan warga Pangkep mengikuti Jalan Sehat Restorasi Nasdem di lapangan Citra Mas Pangkep pada Minggu 11 Desember 2022. Pantauan langsung Tribun Timur di lapangan, nampak jumlah masyarakat yang datang hadir sangat besar. Tiap sudut lapangan dipenuhi oleh masyarakat. Ketika Jalan Sehat dimulai, nampak masyarakat berebutan untuk bisa keluar dari lapangan mengikuti rute yang telah ditentukan. Pelepasan peserta Jalan Sehat dilakukan langsung oleh bakal calon Presiden Baca Pres 2024 oleh Partai Nasdem Anies Baswedan. Luar biasa, ketika kami tiba di sini, antusias masyarakat sangat besar sampai memenuhi alun-alun Citra Mas ini, ujar Anies Baswedan. Pada kesempatan itu, Baca Pres besutan Partai Nasdem itu juga melakukan orasi kebangsaan. Di hadapan ribuan peserta Jalan Sehat, Anies berjanji akan menambah lapangan pekerjaan dan menstabilkan harga bahan pokok. Mudah-mudahan lapangan pekerjaan lebih banyak dan harga kebutuhan pokok lebih terjangkau. Insya Allah itu semua kita lakukan bersama-sama, katanya. Kami juga berharap ini menjadi penguat pesan bahwa kita ingin perubahan dan kemajuan, sambungnya. Sementara itu, Sekretaris DPD Nasdem Pangkep Abdul Qadir menyebutkan peserta jalan santai ini sekitar 10.000 orang. Untuk menarik peserta, pihak panitia juga menyediakan ratusan hadiah menarik dan hadiah Grand Door Prize pada Jalan Sehat Restorasi ini, seperti paket umroh, 1 unit mobil motor hingga sepeda motor, tuliturnya. Usai pelepasan peserta Jalan Sehat itu juga dilakukan pelantikan pengurus DPD Partai Nasdem Pangkep. Diketahui sejumlah tokoh juga hadir pada kegiatan tersebut. Itu diantaranya Ketua DPW Nasdem Sulsel, Rusdi Masih, Wakil Ketua DPRD Sulsel, Syahrudin Alfrif, Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rudi, Bupati Pangkep Muhammad Yusran, Ketua DPD Nasdem Maros Sairudin, dan jajaran pengurus DPD Partai Nasdem Pangkep dan Maros. Bahkan puluhan ribu peserta Kabupaten Pangkep akan memeriahkan Jalan Sehat Restorasi di lapangan Citra Mas Pangkep pada 11 Desember. Diperkirakan 80 ribuan orang akan menghadiri kegiatan tersebut. Itu disampaikan Ketua Pelaksana Haris Gani. 80 ribuan orang akan memadati alun-alun kota untuk mengikuti Jalan Sehat yang digelar DPD Nasdem Pangkep. Dikatakan bahwa kemeriahan itu lantaran adanya acara tersebut bakal dihadiri langsung Capres usungan Partai Nasdem Anies Baswedan. Ini akan sangat meriah dan besar. Hadiah juga kita siapkan begitu banyak, mulai dari sepeda motor, sejumlah peralatan elektronik hingga 4 umroh bagi peserta Jalan Sehat, serta 1 unit mobil, paparnya, yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Pangkep ini. Lebih lanjut, politisi Nasdem Pangkep ini juga mengatakan bahwa Jalan Sehat itu digagas langsung DPD Nasdem Pangkep yang akan menghadirkan para tinggi Partai Nasdem yang akan dirangkaikan dengan pelantikan. Kita berharap ini bisa terlaksana dengan lancar karena antusias masyarakat juga untuk ikut sangat tinggi sekali, tambahnya. Salah satu warga Kelurahan Samalewa, Sumarni, mengatakan bahwa dirinya sudah sangat menanti kegiatan tersebut. Dirinya yang memang sangat gemar dengan Anies dan sangat menantikan kehadiran calon presiden usungan Partai Nasdem tersebut. Selain faktor Anies yang datang, saya juga tertarik dengan hadiah yang disiapkan oleh panitia Jalan Santai, utamanya 1 unit mobil, katanya. Sekasar diketahui, pada kegiatan ini DPD Nasdem Pangkep menyediakan ratusan hadiah menarik dan beberapa hadiah grand prize berupa umroh, sepeda motor hingga 1 unit mobil. Jalan Sehat Restorasi DPD Nasdem Pangkep yang akan digelar pada 11 Desember kemarin mendatangkan dipastikan banjir hadiah. Hal ini disampaikan Sekretaris DPD Nasdem Pangkep Abdul Qadir Emo
Insya Allah kegiatan Jalan Sehat Restorasi nanti kita sudah menyiapkan hadiah undian untuk peserta. Intinya meriah dan banjir hadiah, ungkap Kadir Emu. Selanjutnya, panitia pelaksana telah menyiapkan hadiah menarik untuk peserta jalan santai, seperti 5 unit sepeda motor, ratusan hadiah hiburan, dengan hadiah utama mobil dan paket umroh. Hadiah yang kita siapkan selain 5 unit motor, kita ada hadiah utama yakni 4 paket umroh dan 1 unit mobil tambahnya. Kegiatan Jalan Sehat yang juga dirangkaikan dengan pelantikan pengurus DPD Nasdem Pangkep juga berencana akan dihadiri langsung calon presiden usungan Partai Nasdem Anies Baswedan. Kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Pangkep untuk hadir memeriahkan Jalan Sehat nanti yang akan dihadiri langsung Capres dari Partai Nasdem Anies Baswedan untuk melepas Jalan Sehat dan orasi kebangsaan, pukas Kadir Emu. Jalan Sehat nanti selain dihadiri Anies juga akan dihadiri langsung Bupati Pangkep yang juga merupakan Ketua DPD Nasdem Pangkep, Muhammad Yusran, dengan target kurang lebih 50.000 peserta. Rencananya usai menghadiri jalan santai yang dipusatkan di alun-alun Citramas Kota Pangkep, Anies langsung bertolak ke Kota Solo untuk menghadiri resepsi pernikahan anak Presiden Joko Widodo. Bahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI didorong untuk mengusut sumber dana kegiatan safari politik Partai Nasdem bersama calon presidennya Anies Baswedan, termasuk sumber dana menggunakan jet pribadi yang ditumpangi Anies ke Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Adalah Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, yang mendorong Bawaslu mengusut transparansi dana kegiatan safari politik Anies itu. Ray mengatakan baginya tak masalah Anies mengenalkan dirinya ke berbagai daerah sebagai bakal Capres Nasdem. Hanya saja, lanjut dia, aktivitas sosialnya itu harus dibarengi dengan keterbukaan soal pendanaannya. Sebab transparansi penting untuk memastikan tidak ada dana ilegal yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Misalnya, siapa dan dari mana jet pribadi yang dipergunakan oleh Anies kala berkunjung ke Padang, Sumbar. Kalau itu dari Nasdem, apakah dicatatkan atau tidak? Kata Ray dalam keterangan tertulisnya akhir pekan lalu. Menurut Ray, transparansi dana sangat berpengaruh terhadap upaya membentuk pemerintahan yang bersih dan anti korupsi. Karena itu, dia meminta Bawaslu RI mengusut sumber dana kegiatan safari politik Anies Baswedan tersebut. Bawaslu dapat meminta keterangan Anies dan Nasdem soal dana operasional, sosialisasi atau kampanye itu. Sebab kemanapun Anies menyandang gelar calon presiden dari Nasdem. Artinya, bagi Nasdem dan Anies, hukum transparansi dana kampanye atau sosialisasi harus berlaku, ujarnya. Kedati mendorong agar sumber dana kegiatan safari politik Anies diusut, Ray pesimistis Bawaslu bakal bergerak. Apakah Bawaslu berkenan? Saya tidak yakin, ucapnya. Beberapa hari lalu, sebuah video viral memperlihatkan Anies turun dari sebuah pesawat jet pribadi di Sumatera Barat dalam rangka safari politik. Bahkan juga, Anies Baswedan safari politik di Pangkep, Sulawesi Selatan terlebih dahulu sebelum menghadiri pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono pada hari Minggu kemarin. Melalui unggahan di Instagram miliknya, Anies menceritakan momen safari politik di Sulawesi Selatan. Safari politik Anies di Sulsel berlangsung selama 2 hari, sejak Sabtu 10 Desember hingga Minggu 11 Desember. Ia berkunjung dan menemui masyarakat di Makassar, Maros, dan Pangkep. Saat di Pangkep, Anies membagikan foto dirinya ketika dikerumunin ribuan masyarakat. Puluhan ribu masyarakat sudah memenuhi taman musafir di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep sejak selepas subuh. Kita semua datang secara sukarela. Inilah para pejuang perubahan, tulis Anies di unggahannya pada Minggu yang lalu. Anies berharap antusiasme masyarakat Pangkep ini menular ke daerah-daerah lainnya. Ia mengatakan bahwa masyarakat yang mendambakan perubahan perlu menunjukkan sikapnya. Dari Pangkep, kita kirimkan pesan bahwa masyarakat ingin perubahan, ingin perbaikan, dan ingin kemajuan bersama, ujar Anies Baswedan. Setelah itu, Anies menuju Solo untuk menghadiri acara resepsi pernikahan Kaisang Erina di Puro Mangkunegara, Solo, Jawa Tengah. Dia terlihat mengenakan pakaian formal berupa jas lengkap dengan dasi. Anies juga berulang kali memenuhi keinginan sejumlah orang berfoto bersama di lokasi pernikahan Kaisang dan Erina. Anies terus melakukan safari politik sejumlah daerah usai dideklarasikan sebagai Capres Nasdem awal Oktober lalu. Mantan Menteri Pendidikan itu diantaranya telah melawat ke Aceh, Medan, Riau, Jawa Barat, hingga Yogyakarta. Bahkan puluhan ribu masyarakat akan memeriahkan Jalan Sehat Restorasi di lapangan Citramas Pangkep pada Minggu 11 Desember. Targetnya ada 80.000 peserta.
Ketua Panitia Pelaksana Haris Gani mengatakan mereka akan memadati alun-alun kota untuk mengikuti jalan sehat yang digelar DPD Nasdem Pangkep. Kemeriahan itu lantaran acara tersebut bakal dihadiri calon presiden usungan Partai Nasdem Anies Baswedan. Ini akan sangat meriah dan besar, kata Ketua DPRD Pangkep ini. Selain itu, kata dia, jalan sehat itu sejumlah hadiah juga disiapkan, mulai dari sepeda motor, jumlah peralatan elektronik hingga 4 umroh bagi peserta jalan sehat, serta 1 unit mobil, bebernya. Jalan sehat yang digagas DPD Nasdem Pangkep ini yang akan menghadirkan petinggi Partai Nasdem yang akan dirangkaikan dengan pelantikan. Antusias masyarakat juga untuk ikut sangat tinggi, jelasnya. Terpisah merespon adanya aksi unjuk rasa penolakan kedatangan Anies Baswedan di Makassar Selasa 6 Desember. Relawan Anies di Sulsel memastikan tetap mempersiapkan agenda kedatangan Anies Baswedan. Sama sekali tidak mengganggu persiapan, semuanya tetap berjalan sesuai agenda, kata Ketua Milenius Sulsel Atri Tada. Bahkan juga bakal calon presiden Partai Nasdem Anies Baswedan akan bertolak ke Makassar, Sulawesi Selatan 9 Desember. Anies juga bakal melanjutkan safari politiknya ke Makassar usai agenda di Papua tuntas. Besok setelah menghadiri acara peresmian kantor Nasdem, perjalanan dilanjutkan dengan acara konsolidasi di Sulawesi Selatan, kata Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim. Anies akan menghadiri acara pengukuhan pengurus relawan Anies Sulawesi Selatan. Selain itu, dia juga akan melakukan konsolidasi dukungan relawan Anies Sulsel, di mana Anies diminta untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia pada 2024. Berdasarkan informasi yang dihimpun liputan6.com, acara konsolidasi dijadwalkan mulai pukul 15 WITA bertempat di Acama Hotel, Jalan Haji Baru Makassar. Diketahui saat ini pada Kamis 8 Desember yang lalu, Anies tengah berada di Papua. Hermawi Taslim mengatakan di Papua Anies menjalani sejumlah agenda utama seperti bersilaturahmi dengan pemuda adat hingga hadir di perayaan Natal Papua. Karena acara bersamaan ada perayaan Natal Nasdem, kami ajak ikut serta menghadiri Natal di Aula Universitas Cendrawasih, kata Hermawi Taslim kepada liputan6.com pada saat dikonfirmasi pada Kamis 8 Desember yang lalu. Selain itu, Anies juga dijadwalkan bertemu tokoh agama dan relawan pendukung di Papua. Hermawi sendiri menyatakan ikut mendampingi Anies dan safari politiknya ke Papua. Tak hanya itu saja, elit Partai Nasdem lainnya juga turut membersamai Anies ke Papua. Beliau selain didampingi timnya juga turut mendampingi Waketum Ahmad Ali, para ketua Willy Aditya, Martin Marunung, Sugeng Supravontono, kata dia. Sebelumnya, Anies membagikan momen kedatangannya di Papua melalui akun Instagram resmi Anies Baswedan pada Kamis 8 Desember. Foimoy Koya, Amolungu Kinaonak, wah salam, kata Anies. Senang sekali bisa kembali ke tanah Papua. Begitu mendarat merasakan udara yang segar, sambutan yang hangat, suasana persaudaraan yang amat kuat, lanjut dia. Pada postingannya, Anies menyebut tak sabar bertemu masyarakat pendukung di Papua. Dia menyampaikan bakal bersilaturahmi, berdiskusi, menikmati suasana, serta menikmati kuliner di tanah Papua.